Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel BT Bingin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah horor guys, yaitu tentang rumah hantu Darmo. Nah, rumah hantu ini terletak di kota Surabaya guys, kota pahlawan. Nah, konon rumah hantu ini tuh bekas pesugihan. Jadi keluarga keluarga tersebut itu melakukan ritual pesugihan gitu guys. Jadinya sampai seluruh keluarganya itu dibunuh sama bangsa jin yang mereka mintai untuk pesugihannya itu. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa diklik like dan buat komen biar saya semakin semangat bikin kontennya guys. Oke, langsung saja cekidot. Oke guys, jadi ini tuh lanjutan dari film game Finding Dila episode 1 ya. Terus saya kolaborasikan dengan film game Rumah Hantu Darmo sebagai event tambahnya aja. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Finding Dila episode 1, ini linknya saya sematkan di deskripsi ya. Oke, ini bermula dari lanjutan Finding Dila episode 1, yaitu ketika Kiki waktu bangun tidur dan dia baru mengetahui kalau calon pacarnya sudah diculik sama orang lain. Ya, kesel itu pasti. Nah, setelah itu kemudian dia ditemui oleh seorang dewa, yaitu Lord Chapman. Nah, si dewa ini tuh menawarkan sebuah penawaran yang unik ke MC-nya ini guys, ke Kiki, buat nemenin dia mengeksplor rumah hantu Darmo di Surabaya. Nah, setelah itu Kiki pun bersedia. Nah, dengan janji dengan janji harus diberikan item yang bagus. Ya, emang agak gitu ya. Nah, setelah itu si Kiki dan si Dewa itu berhasil menuju rumah hantu Darmo itu guys. Nah, si pasangannya itu, si partnernya itu takut, si Ica. Nah, tapi karena si dewanya ini agak songong gitu ya, berpikir it's okay, nggak apa-apa kalau di rumah ini tuh santai ada dia gitu kali ya. Nah, tanpa sengaja si dewa ini mendeteksi ada sesosok hantu. Nah, itu di kanan, hantunya kelihatan ada otaknya dan si cewek itu takut. Nah, karena hantunya risih, si hantu itu menyuruh mereka untuk pergi, tapi si dewanya nggak mau pergi. Dia nekat tetap pengen mengeksplor rumah hantu ini, pengen tahu sejarah-sejarahnya kayak gimana. Nah, si Kiki pun kesal karena ya emang dia itu emang takut dia itu udah kelihatan hantunya gitu, dia udah takut dulu. Tapi si ini nggak takut si dewanya. Nah, diserang dengan dark magic pun si setannya nggak hilang. Ya cukup hebat juga sih ini setannya ya guys. Nah, setelah itu ya si dewanya tetap berusaha bersikukuh buat bertahan untuk mengeksplor rumah hantu Darmo itu guys. Sampai akhirnya si Kiki dan si cewek itu, si Ica, itu dibawa ke masa lalu, diteleport ke masa lalu guys. Wah, keren banget ya. Diteleport ke masa lalu buat mencari tahu kisahnya tuh kayak gimana guys. Nah, si dewanya pun mengajak Baywan. Maka ketika mau ngajak Baywan ternyata setannya bawa kawan. Nah, ini kan ya Allah, ini emang kampret banget ini setannya guys. Oke, langsung menuju ke masa teleport tadi di masa lalu. Nah, si Ica sama si Kiki tadi itu sudah berada di
sebuah desa ya guys. Nah terus ketemu dengan seorang pasutri. Nah ini dia tuh mau nanya, sebenarnya dia ada di mana, tapi kok bapak sama ibunya itu nggak mau jawab guys. Nah ternyata mereka itu keluarga itu guys, keluarga yang melakukan pesugihan itu guys. Nah karena faktor ekonomi, ya karena itulah mesti karena faktor ekonomi akhirnya si ibu itu ngeluh karena ya nggak bisa apa itu bayar SPP anaknya dulu guys. Tapi ya kasihan banget sih. Nah sampai akhirnya maksa si bapak ini buat melakukan ritual itu yang entah itu apa ya pasti ritual lah guys ya, dengan gak mau taunya si ibu itu pulang dan langsung tidur. Nah si bapaknya mau ngapain itu? Nah sepertinya bapaknya mau melakukan hal yang mencurigakan guys. Nah karena tahu hal itu agak mencurigakan, si Kiki dan si Ica pun akhirnya mengikuti si bapak tadi. Nah akhirnya berjalanlah mereka menuju ke tempat bapak tadi. Karena cuacanya hujan ya guys, jadi agak creepy gitu. Nah si bapak itu melakukan hal yang sangat mencurigakan ternyata guys bapaknya melakukan ritual pemanggilan jin pesugihan. Dan akhirnya si bapak itu pun melakukan dialog dengan jin tersebut ya guys, dan meminta sebuah kekayaan yang melimpah untuk keluarganya. Ya cukup horor juga sih. Setannya kepalanya kayak gitu guys. Bayangin kalau ada setannya wajahnya setan, ada orang kepalanya kayak gitu di dunia nyata loh guys. Bisa ini kan tapi cuma di dua dimensi ya guys. Nah oke. Nah si jin akhirnya tuh menyetujui ya perjanjiannya dengan si bapak itu untuk melakukan ritual pesugihannya dengan syarat harus memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Nah karena si Kiki tuh buru-buru guys, bapaknya mau lewat karena jalannya cuma satu, jadi dia tuh meloncat guys. Loncatnya lucu. Nah akhirnya oke, langsung lanjut ke scan berikutnya. Dan ketika bapaknya pulang, ternyata bener guys ada uangnya di dalam rumah si bapak itu, hasil dari pemberian si jin pesugihan tadi guys. Ya cukup seneng banget ya si bapaknya ya, dapat uang gratis, dapat bonus duluan sebelum ngasih tumbal guys. Tapi besoknya disuruh ngasihkan tumbal sih guys. Nah korbannya pun bisa dari anak-anak sampai orang dewasa guys yang jadi korban tumbalnya itu. Konon katanya seperti itu. Nah awalnya sih dijanjiin dikasih uang tempat tinggal. Ternyata waktu disuruh masuk ke rumah itu malah jadi dimakan sama setannya guys. Nah si setannya pun senang karena si bapak itu memberikan tumbal yang cocok dengan yang diinginkan sama si jin pesugihan itu. Selang beberapa lama si bapak pun mengalami kesulitan guys, karena mencari korban manusia itu sulit buat didapetin ya. Jadi ya mungkin sekali dua kali mungkin bisa ya guys, tapi kalau keterusan ya bakal dicurigai lah. Kan ada juga sih masalah sensus gitu dihitung. Dan akhirnya si bapak itu pun memberikan tumbal hewan hidup guys. Nah ini kucingnya guys, kasihan banget kucingnya. Karena tidak terima, si setannya rasa dihina karena dikasih tumbal hewan hidup. Si bapaknya pun agak panik karena dia nggak tahu, dipikir itu ngasih tumbalnya tuh harus yang hidup, padahal itu harus nyawa manusia guys, bukan
nyawa hewan, dan akhirnya pun dia dibunuh sama setan itu. Naas sekali guys nasibnya guys. Dan akhirnya mereka si jin tersebut membantai seluruh anggota keluarganya dan menyisakan sebuah kisah horor yang beredar di masyarakat Surabaya. Tamat ya. Oke ya, jadi seperti itu guys. Kemudian tadi gimana nasib Kiki sama Lord Cakman? Si dewanya tadi. Iya, mereka kembali ke dunia game finding gilanya guys. Nah, si Kiki tadi selamat guys habis loncat tadi guys. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys. Ini nanti akan dilanjutkan dengan season Finding Gila episode 2. Kemudian di akhir cerita Kiki pun dapat imbalan berupa gold dari si dewa tersebut guys. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.